Shalom, salam sejahtera. Berjumpa kembali dalam siraman rohani online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan saya baca dari Kejadian pasal 2 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Keren sekali dan luar biasa, saudara. Jadi dari hal ini kita mendapati sebuah kebenaran, saudara. Yang pertama kebenarannya, saya dan saudara, kita manusia, itu diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Ini memberikan kepada kita sebuah kebenaran bahwa saya dan saudara adalah makhluk yang rapuh, mudah patah, mudah hancur, dan kita rentan. Dan kalau hari ini saudara masih tetap mengenakan masker, itu salah satunya saudara kebenaran dari Alkitab ini. Masker ini melindungi kita, dropletnya orang-orang yang bicara di sekitar kita, dan dropletnya kita kepada orang di sekitar kita. Ini salah satu protokol kesehatan yang harus kita taati untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang hidup di era pandemi COVID-19 ini. Sebuah virus yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi bisa membuat siapa saja mengalami sakit demam yang namanya demam COVID-19. Nah saudara, betapa rapuhnya kita. Dari fisik saja saudara, kita bisa tiba-tiba sakit. Kita bisa tiba-tiba mengalami kelemahan tubuh yang tidak pernah bisa kita duga. Makan gak bisa sembarangan saudara, karena kita rapuh, kita rentan saudara. Wabah, flu, demam berdarah, dan yang lain sebagainya. Nah itu kebenaran yang pertama, secara fisik saudara. Dan bagaimana secara psikis? Ketika fisik kita mengalami gangguan, psikis kita akan mengalami gangguan, kejiwaan kita. Kita adalah orang-orang yang rapuh, yang rentan, mudah terluka, mudah kecewa, mudah sakit hati. Maka saudara, jika kita bisa menerima kebenaran ini, kita bisa menyadari, oh pentingnya menjaga kesehatanku, oh pentingnya menjaga hatiku, oh pentingnya menjaga orang-orang yang ada di sekitarku. Karena mereka, orang-orang yang di sekitar kita adalah manusia yang juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Setuju dengan saya? Kebenaran yang kedua yang kita pelajari saudara, yang kita dapati dari ayat ini, Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia, nafas hidup ke dalam hidungnya, dan kemudian dengan demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Luar biasa. Itu artinya saudara, kita harus bisa menerima bahwa kita hidup oleh karena Tuhan. Kita ada oleh karena Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan saudara? Kalau kita hidupnya ini aja oleh karena Tuhan, pastinya kita jaga. Kita mesti jaga hidup kita. Kita mesti kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saudara, saya dan saudara diciptakan imago Dei, segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan setelah Tuhan, ketika Tuhan, pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Itu artinya saya, saudara adalah makhluk yang diciptakan sungguh mulia, sungguh amat baik di hadapan Dia. Dan Tuhan memberi nafas hidupnya ke dalam diri kita. Saudara, ini kebenaran yang harus kita kerjakan dan kita terima saudara. Satu, saya rapuh, tetapi di dalam kerapuhan dan kelemahan saya tahu ada Tuhan. Saudara gak perlu kecil hati ketika kau berbeda dengan orang-orang yang lain, karena Tuhan ada di dalammu. Tuhan ada di dalam kita. Nafas hidup ini Tuhan yang punya. Kita menjalaninya saja, tapi kita gak bisa sembarangan. Kita boleh bangga dimiliki oleh Tuhan, tapi apakah kita membuat Tuhan bangga dengan hidup kita? Apakah kita sudah seperti Musa, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar kami beroleh hati yang bijaksana, untuk kita menata hati kita, menata hidup kita, menata langkah kita, sehingga kita menyadari bahwa Tuhan yang ada di dalam diri kita, dan Tuhan yang mestinya dimuliakan, mestinya disenangkan dan disukakan dan dibuat bangga oleh kehadiran kita di dunia ini. Tuhan Yesus menyertai saudara. Selamat untuk membuat Tuhan bangga, karena Tuhan ada di dalam diri kita, dan karena kita itu sungguh mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Walaupun kita berbeda satu dengan yang lain, satu yang kita ingat, Tuhan yang ada dan memiliki kita. Amin. Salam sejahtera.
Shalom.